Oke, halo teman-teman. Ini di kebun Jogja Anggur 3 lagi. Dan ini 52 HSP atau 52 hari yang lalu kita lakukan fondasi pruning, dan ini untuk update kebun kita ya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu lebaran, jadi kita belum sempat merapikan dan kita baru cek hari ini. Ini kelihatan acak-acakan ya. Jadi kita progres hari ini kita rapikan, kita rawat dan kita atur ranting-ranting tersiernya. Kita lakukan Excel break juga agar pertumbuhannya merata. Jadi nanti pembuahan untuk kedepannya semoga bisa lebih banyak lagi dari buah-buah kemarin ya. Jadi teman-teman bisa disimak di video ini. Kita akan lakukan aktivitas-aktivitas di kebun Jogja Anggur 3 untuk perawatan ranting-rantingnya. Ini teman-teman, kita rapikan ranting-ranting tersier seperti ini ya. Jangan sampai ranting tersier itu menjulur ke bawah. Jadi pastikan untuk ranting-ranting tersier itu di atas penyangga kabelnya ya, biar rapi ya. Karena juga anggur itu membutuhkan estetika kerapian juga, biar nanti dalam perawatan enak. Ini tunas-tunas airnya kita buang ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini tunas air yang ada di ranting tersier atau wiwil itu bahasa kerennya. Itu kita guntingin satu persatu biar hilang. Terus kalau ada tunas yang terlalu panjang dan nanti terlalu vigor ya, ujungnya kita potes. Jadi sementara ujungnya kita potes seperti itu ya. Itu mungkin terlalu panjang, Mas, itu dipotong aja. Nah, itu ujungnya kita potong aja biar rantingnya merata, nanti tumbuhnya sama dengan sampingnya. Itu adalah proses Excel break ya. Gampangnya kita potes ujungnya, kita ambil tunas yang ujung biar pertumbuhannya melambat dan berpindah ke tunas ranting yang satunya. Ini kita rapikan, kita ikat-ikat ini ya, kita ikat-ikat seperti ini biar rapi dan tertata. Nah teman-teman, kalau bertanya ini pupuknya apa? Nah ini untuk pohon di sini kita baru pemupukan satu kali ya, pakai NPK 16-16-16. Itu sekitar 2 minggu lalu kita lakukan pemupukan, dan per hari ini kita belum pemupukan lagi. Ini kita lihat karena kondisinya itu subur, tanahnya subur, juga ada kompos-kompos di bawah. Jadi untuk pemupukannya ngirit sekali ya, kita cuma satu kali pemupukan aja. Terus nanti kalau ranting-ranting ini udah merata sekitar 1 bulan lagi, nanti kita langsung masukkan pupuk generatif ya. Kita langsung masuk pupuk generatif. Jadi untuk 2 bulan ke depan ini 2 bulan lebih dikit lah, itu bisa kita pruning lagi. Jadi tujuannya nanti bisa untuk pembuahan lagi dan bisa untuk wisata petik buah lagi. Jadi ini progresnya kita atur dulu biar karena rantingnya itu tertata, perawatannya enak, juga pupuknya nanti terfokus ya. Nah ini semua tim kita ada di sini ya teman-teman. Semua tim kita ada di sini dan merapikan semua. Ini pohon-pohon di sini udah mulai menjulur semua. Untuk ranting-ranting tersiernya kita rapikan ya. Jadi udah diikat seperti ini. Kalau yang di sini nih jenis Livia nih. Yang di sini belum tertata. Jadi nanti kita akan tata dalam waktu 1 atau 2 hari. Jadi kita akan fokus untuk perawatan tanaman di sini. Nah seperti ini ya kondisinya ya teman-teman. Nah ini untuk hasil dari tunas-tunasnya yang tidak terpakai ini, nanti kita langsung aja masukkan ke bawah wet mat ini. Karena ini masih tunas-tunas muda, jadi dia mudah lapuk ya. Dia akan jadi kompos yang jadi makanan untuk pohon ini lagi. Jadi dari pohon kembali lagi ke pohon. Nah terus untuk perawatannya apa? Untuk perawatannya kita bisa lakukan kalau ada hama ya teman-teman. Misalnya kita cek seperti ini ya. Ini ada hama kutu putih ya. Kutu putih seperti ini nih, hama yang mengganggu pertumbuhan tunas. Jadinya kecil ya. Jadi kita semprot, nanti kita semprot. Untuk obatnya kita pakai Bestvidor ya. Untuk obat kutu kita pakai Bestvidor.
Jadi pastikan kita cek juga ranting-ranting ini bersih dari hama, karena kalau nanti kelewat banyak hamanya itu akan repot dalam perawatannya. Jadi lebih baik sebelum hama itu menyebar dengan banyak, kita bersihkan hamanya dengan melakukan penyemprotan. Terus bisa juga ditambah dalam penyemprotan ini kita menambahkan pupuk mikro ya, atau vitaminnya. Jadi kita pemupukannya lewat daun itu lebih ngirit, karena kita bisa campur dengan pestisidanya, dan penyerapannya juga cepat karena lewat daun. Jadi bisa kita tambah pupuk mikro. Pupuk mikro banyak ya mereknya ya. Pupuk mikro itu biasanya kalau saya pakai merek metalik ya. Nah, terus teman-teman juga pastikan itu pohon-pohon yang kita tanam itu ada semutnya enggak, karena semut itu juga mengganggu ya, sangat mengganggu, apalagi dalam pertumbuhan tunas-tunas muda biasanya menggulung daun ya, menggulung daun, nanti daunnya jadi tergulung, itu sangat mengganggu. Jadi harus kita bersihkan juga. Bisa disemprot kalau semut menggunakan obat regen untuk semut. Ini bukan saya endorse untuk mereknya ya, hanya yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman bisa pakai merek itu dan terbukti bagus ya, kalau di tempat kita terbukti bagus. Tapi kalau produknya tidak ada di tempat teman-teman, itu bisa cari produk yang sejenis, yang penting fungsinya sama. Jadi pentingnya untuk perawatan dan pengaturan ranting itu sangat penting ya, karena juga nanti dalam pembuahan pastinya kalau di kiri kanan di sini buahnya lebat, kalau kita tidak atur nanti akan acak-acakan ya, acak-acakan, tidak tertata dan tidak rapi juga. Jadi lebih baik dari pas waktu masih muda seperti ini kita atur, kita rawat biar tertata rapi, dan buahnya pastinya nanti lebih bagus dan bebas dari hama. Nah, ini untuk kondisi pohon-pohon yang lainnya ya teman-teman. Ini kalau ada tunas rustok seperti ini ya, ini rustok ya, atau di batang bawahnya kita buang aja ya teman-teman. Ini red master ya, ini rustoknya yang di sini. Ini kita buang aja, ini sambungannya dulu di sini. Jadi biar nutrisinya itu terfokus ke daun yang impornya ya, daun yang impornya di sini. Jadi kalau ada rustok yang numbuh di bawah itu kita bersihkan. Ini masih lebat sekali, belum tertata, dan harus secepatnya kita tata sebelum lebih acak-acakan lagi nih. Jadi ini progresnya kita beberapa hari di sini untuk merapikan ini. Nah teman-teman, kalau kita di iklim tropis seperti di Indonesia seperti ini, memang kita harus rajin untuk pengaturan ya, karena rantingnya itu pasti akan selalu tumbuh ya. Kalau di iklim subtropis ketika musim gugur, musim dingin, itu mungkin berhenti tumbuh. Tapi menangnya kalau di iklim subtropis itu berbuah hanya waktu musim panas saja, setahun sekali. Kalau kita bisa dibuahkan sepanjang tahun ya. Jadi setahun tuh bisa 2 atau 3 kali tergantung jenisnya. Jadi kita sebenarnya bersyukur sekali karena kita tinggal di iklim tropis. Untuk menanam anggur itu, anggur ternyata sangat suka tempat yang panas. Jadi makin panas makin bagus. Yang pasti kita rawat aja, pasti anggur-anggur itu akan berbuah dengan sangat baik. Nah ini teman-teman, untuk kondisi yang terlalu panjang seperti ini kita lakukan essel break ya. Essel break itu usahakan di depan tunasnya itu ada tunas air seperti ini nih, jangan kita hilangkan ya, biar dia tidak pecah bud atau bawa bunga. Jadi ini kita potong di sini, tapi ini disisakan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita menyisakan tunasnya, tunas airnya ini kita sisakan ya, ini seperti ini ya. Jadi jangan kita buang biar nggak pecah tunas, tapi tunasnya itu tetap tumbuh melalui tunas air itu, tapi nggak pecah tunas, jadi nutrisinya tidak terbuang ketika dia pecah buah bunga. Nah untuk yang di sini nanti biar kita bikin sampai rata atas, setelah itu kita masukkan pupuk generatif, baru kita pangkas pembuahan serentak. Jadi dalam beberapa bulan lagi ini kita buahkan, dan insya Allah bisa berbuah lebih banyak dari panen yang kemarin. Oke, itu dulu teman-teman, kita
lakukan pekerjaan dulu mumpung cuacanya bagus. Semoga cepat selesai, nanti kita update lagi untuk kedepannya ya. Tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.